Desa Bah Butong II merupakan suatu desa yang berada di Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Desa Bah Butong II memiliki luas wilayah kurang lebih 412 hektar. Desa yang masih asri dengan panoramanya yang indah. Udara di sini memanglah dingin, namun dengan sosialnya yang hangat dan kental akan ramah tamah membuat semuanya terasa nyaman. Bahwasanya Nagori Bah Butong II ini sudah berdiri barangkali tahun 40-an sudah berdiri, dan ini sudah dibangun sejak zaman dahulu oleh orang-orang Belanda dulunya, kemudian disusul kepada orang-orang kita Indonesia, yang artinya dalam kondisi baik. Dari Nagori Bah Butong II sekitaran barangkali kalau kita hitung-hitung berapa hektar dari jumlah areal yang sudah ditanami oleh masyarakat, sampai sekarang jumlahnya sekitar 412 hektar dari perkebunan teh. Itulah yang mencakup dari yang dikelola buat Nagori Bah Butong II. Teh menjadi sumber mata pencaharian penduduk desa Bah Butong II. Selain daun teh yang dapat diolah, perkebunan teh ini juga dapat dijadikan sebagai destinasi wisata alam. Pemetikan daun teh di desa Bah Butong II sudah dilakukan dengan menggunakan mesin. Biasanya satu grup terdiri dari 5 orang pekerja. Setiap pekerja harus dapat memenuhi basis yang menjadi target, yaitu sekitar 230 kg per orang untuk satu hari. Masa pohon teh terbilang cukup lama. Untuk mendapatkan hasil teh yang berkualitas, tentu akan dilakukan proses peremajaan yang biasanya berlangsung 3 tahun sekali. Para petani berharap agar pekerjaan mereka dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, potensi sumber daya alam yang dimiliki harus tetap dilestarikan guna membantu perekonomian warga sekitar. Untuk dapat mengelola sumber daya alam yang ada, dibutuhkan pula sumber daya manusia yang berkualitas. Tentu saja, hal ini tidak terlepas dari peran pendidikan di dalamnya. Pendidikan tidak boleh diabaikan untuk menunjang keterampilan dan potensi masyarakat desa, terutama bagi generasi penerus bangsa. Terdapat 2 jenis pendidikan di desa Bah Butong II, tepatnya di Afdeling 1, yaitu pendidikan formal SDN 091422 dan pendidikan non-formal berupa PAUD Pasir Putih serta MDA. PAUD di desa ini sudah berdiri sejak 2012 silam. Namun nyatanya proses pendirian PAUD bukanlah persoalan yang mudah untuk di daerah perkebunan ini.
awal mulanya Bang, ya kami susah payah lah untuk mendapatkan sekolah ini pun, untuk mendapatkan ruangan ini pun penuh perjuangan juga kan, karena kan sekolah nagori, kita sekolah nagori bertempat di PTP juga, jadi susah untuk mendapatkan izinnya gitu. Jadi selama 2 tahun berdiri baru bisa kita dapatkan surat izin dari PTP. Ya. Kalau untuk biaya pembangunan kami dari Nagori beserta juga ada dana BOP dikasih dari pemerintah pendidikan, iya ada dana BOP lah per tahun dia turun. Karena memang khusus Nagori ya lebih banyak memang biaya dari Nagori. Kalau untuk PTP memang nggak ada biaya untuk ke PAUD ini, nggak ada, karena mereka menganggap memang ini kan berdiri karena ada Nagori gitu. Jadi mereka lepas tangan lah, nggak ada bantuan dari PTP untuk kami. Untuk mereka merespon kami dalam mendirikan untuk PAUD Pasir Putih Nagori ini, ya saya menganggap sendiri tuh mereka merespon secara positifnya banyak lah, yang merespon positifnya banyak, karena dengan mereka meresponnya dengan cara mereka mempercayakan kami untuk mendidik anak mereka. Banyak yang mengatakan bahwa orang tuanya juga kerja, jadi bisa dikatakan mereka nggak sempat untuk mengajar anaknya di rumah, jadi mempercayakan kepada kami. Pembelajaran di PAUD Pasir Putih ini lebih kepada pembelajaran sambil bermain. Materi yang diberikan pun sangat sederhana, hanya sebagai dasar pengenalan terhadap peserta didik. Kemudian, di tingkat sekolah dasar ini, barulah para peserta didik akan dibimbing lagi. SDN 091422 menjadi satu-satunya pendidikan formal yang terdapat di Desa Bahaputong 2. Awalnya sekolah ini berdiri pada tahun 1963, tepatnya 3 Oktober 1963. Jumlah siswa untuk saat ini ada 64 orang. Dulunya awalnya di sini banyak siswanya, sampai 100-an gitu, tetapi karena ada perpindahan, dipindahkan karyawannya ke sawit, makanya jumlah siswanya makin lama makin berkurang. Dan untuk guru-gurunya ya sudah cukup, tapi kemungkinan untuk tahun-tahun ke depannya bakalan berkurang karena kebanyakan pensiun begitu. Kalau sampai saat ini kurikulum yang dipakai kurikulum K13, tetapi kami di sini mencoba belajar untuk mempelajari kurikulum Merdeka. Minat belajarnya itu kalau untuk sekarang ini mungkin berkurang gitu. Kalau kami di sini guru-gurunya ya kan semangatnya mengajarkan murid, tetapi kan kalau sekarang kalau kita tengok lah perkembangan teknologi itu, kadang orang tua itu kurang peduli sama pendidikan muridnya, apalagi yang tahun 2000 kemarin gara-gara corona. Jadi kurang sosialisasi seperti dari pemerintah sekitar, karena penggunaan HP itu untuk sebetulnya kan untuk sarana pembelajaran, membantu, bukan untuk yang lain-lainnya. Jadi mungkin tanggapan orang tua kurang di situ. Jadi murid ini karena memang pengaruh corona kemarin itu besar, jadi minat belajarnya itu kalau untuk sekarang ini kurang gitu. Beruntungnya udah boleh masuk 100%, jadi kami di sini ibaratnya mengulang kembali lah bagaimana supaya mereka itu lebih semangat, lebih giat belajar. Dan itulah kami selalu berinteraksi ke orang tua murid
kayak gimana supaya mereka membantu untuk pendidikan anaknya. Rendahnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan membuat lemahnya semangat motivasi belajar untuk anak. Banyak hal yang sepele tidak diperhatikan oleh orang tua siswa, seperti anak tidak mau belajar atau mengerjakan tugas sekolah dan hanya dibiarkan saja, tidak benar-benar dinasehati. Perlengkapan keperluan sekolah juga harus selalu diperhatikan oleh para orang tua. Menurut Thomas Licona, bahwa keluarga merupakan sumber pendidikan yang paling utama bagi anak-anak. Orang tua adalah guru pertama dalam pendidikan. Mereka jugalah yang memberikan pengaruh paling lama terhadap perkembangan kepribadian anak. Perhatian orang tua sangat diperlukan untuk memotivasi siswa dalam belajar agar lebih giat belajar dan tentunya memiliki prestasi akademik maupun non-akademik yang cemerlang. Dalam menyikapi hal ini, pemerintah setempat harus terus berupaya melakukan sosialisasi tentang peran pendidik orang tua terhadap pendidikan anak. Rendahnya kesadaran pendidikan menjadi masalah serius yang harus dipecahkan. Selain peserta didik, para orang tua juga hendaknya ditanamkan tentang arti penting pendidikan, sehingga guru dan orang tua dapat selalu bergandengan dalam menyongsong pendidikan anak demi masa depan. Kan di sini saya kan guru kelas 1. Nah, kelas 1 kalau kelas 1 untuk di kota sama di desa itu berbeda. Kita kan kurikulum sekarang itu kan menuntut kalau anak itu harus tahu membaca. Nah, sedangkan kalau di sini mungkin di kelas saya sendiri lah itu baru 2 orang yang lancar membaca. Selebihnya tidak lancar membaca. Jadi kita kalau saya di sini saya nggak bisa menerapkan kurikulum itu. Jadi saya di sini ibaratnya digabungkanlah kayak cemana membuat anak-anak itu senang, tapi bukan berarti mereka bisa suka-sukanya gitu. Cuma cemana lah caranya saya menarik minatnya itu ya dengan permainan, ya kan. Kalau anak kelas 1 kan permainan ataupun dengan memberikan, saya sering reward gitu. Kalau bisa seperti ini, nanti kan kalau anak-anak itu kan suka dipuji, suka hadiah. Sampai yang bisa segini nanti dapat nilai 100, nilai aja mereka sudah senang gitu. Ibaratnya saya di sini nggak terlalu mengharuskan anak itu supaya jadi pintar. Yang penting anak itu jadi baik, sopan, budi pekertinya itu ya kalau yang saya tanamkan. Kalau masalah kepintaran itu belakangan lah. Yang penting dia itu baik dulu sikapnya, pasti nanti pintarnya itu bakal menyusul. Kalau saya itu. Selain skill mengajar, guru juga harus memiliki kemampuan mengolah pembelajaran, mengkreasikan model pembelajaran yang menyenangkan dan tidak monoton. Dengan begitu, para peserta didik akan merasa senang dan tertarik untuk belajar. Pembekalan pengetahuan umum yang menghantarkan manusia kepada kecerdasan harus selaras dengan penanaman akan nilai-nilai keagamaan,
yang menuntun manusia pada kebajikan. Seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein, ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh. Kami, mahasiswa PEMA Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang berjumlah 37 orang dengan membawa visi mengabdi dan berdedikasi guna mengoptimalkan potensi sumber daya di Desa Bahwotong II. Desa ini pula memiliki kegiatan keagamaan tiap minggunya yang dilakukan oleh ibu-ibu setempat dengan mengadakan wiritan. Selain itu, untuk memeriahkan acara 17-an, kami pun mengadakan beberapa kegiatan perlombaan serta bergotong royong membuat gapura dan menghiasi desa tersebut. Dan di ujung pengabdian, kami mengadakan festival kemerdekaan bersama dengan masyarakat dan pemuda setempat. Semuanya terasa bahagia sampai kami tidak rela untuk meninggalkannya.